teman-teman yang hadir di sini nih datang dengan muka penuh sukacita atau muka bawa kecemasan gitu. Kita mau lihat gitu. Dan kalau harapannya banyak yang open kamera dan datang dengan penuh sukacita. Amin. 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 Nah ini bentar, nggak kelihatan aku mukanya ini. Kok gelap semua? Kok Yonatan sekarang kok jadi hitam ini di sini ya? Jadi nego tuh aku ini. Terlalu terang lah. Oke, ya ini. Oke, shalom semuanya, shalom Ferdinand, Juan, Shalom, Bro. Bro Alfat, Denny, Ko Edi, Yuni, Sandy Feni ya, lu anaknya udah gede ya, Yona, Vio, Shalom. Ayah dan semuanya, shalom. Shalom. Oke, Shalom. sebelum kita mulai persekutuan dari doa hari ini, aku akan buka dengan satu sharing gitu ya, dengan tema melewati badai. Jadi ceritanya lagi-lagi pandemi corona ini sangat berdampak sekali buat keluargaku. Kalau teman-teman mungkin merasakan hanya pandemi corona, tapi buat aku merasakan badai tsunami ekonomi. Yang awalnya seperti mobil yang lagi jalan kenceng gitu ya, tiba-tiba harus ngerem mendadak gitu ya. Mungkin kalau mobilnya ada rem ABS-nya, mungkin remnya nggak perlu menggok-menggok gitu, tapi karena remnya nggak ada ABS-nya, mobilnya terpelanting. Dan akibatnya ekonomi keluargaku cukup berdampak gitu loh. Kalau mungkin dari sebagian dari kita pandemi corona dia ada di titik nol dan harus bertahan gitu, jangan sampai minus sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau aku harus langsung dari minus 10, bukan dari nol gitu. Aku ada hutang yang cukup besar karena aku berhutang untuk berusaha gitu ya. Dan ketika usaha itu terdampak corona, usahanya nggak jalan sama sekali, hutangnya cukup besar. Ditambah ada masalah keluarga gitu ya, di keluarga besarku. Setiap hari aku menangis gitu. Aku tanya ke Tuhan, Tuhan aku nggak sanggup untuk lewat ini. Pekerjaan tiba-tiba down, punya hutang, ditambah ketambahan anak lagi jadi 3. Bingung, pusing, sangat-sangat pusing. Tapi Tuhan cuma berkata gitu, Ger tenang, jalani hari demi hari ini satu persatu, gak usah lihat terlalu jauh gitu. Jalani aja. Setiap hari aku berdoa rosario, setiap hari aku doakan keluargaku, pekerjaanku, hutangku dan semuanya, pelayananku juga. Sampai pada akhirnya Tuhan itu pasti punya jalan gitu teman-teman. Aku berhutang di 3 bank dan semua totalnya sangat besar. Ya puji Tuhan gitu ya. Aku mulai menunggak hutang itu bulan Maret. Ya mulai awal corona lah, Maret 2020, April 2020. Aku nggak bisa bayar, ya nggak aku bayar. Di situ aku juga berdoa terus, sampai pada akhirnya di bulan Desember, bank pertama calling aku gitu. Dia nawarkan untuk pelunasan dengan diskon. Ya puji Tuhan angkanya masuk, aku tutup. Tapi ya lumayan, itu mengurangi asetku. Berjalannya waktu, Tuhan nggak tinggal diam. Bank yang kedua, Bank B, di bulan Februari. Karena aku ada channel juga orang dalam, dan juga ketika berjalannya waktu, itu juga aku banyak ketemu orang, cara mengatur hutang itu kayak gimana sih. Bank B, Februari nawarkan diskon lagi. Aku tutup lunas. Itu luar biasa gitu ya. Terus aku nggak punya uang habis gitu. Nggak punya uang, bulan Maret papa kena COVID, tewas gitu. Kok ya mau bersyukur, tapi kok ya berat gitu ya, orang tua meninggal. Kok ya kebetulan di Desember aku beli asuransi untuk papaku, baru 1 kali bayar. Ya puji Tuhan, asuransinya itu asuransi uang pertanggungan jiwa gitu ya. Ya bukan mau senang di dalam kesusahan, tapi ya bersyukur aku dapat uang pertanggungan jiwa.
Aku tunggu 2 bulan, akhirnya minggu lalu uangnya ditransfer ke rekeningku. Puji Tuhan punya uang. Tuhan itu memang sungguh dahsyat gitu ya. Baru hari Senin uangnya masuk, hari Selasa aku ditelepon Bank C. Pak, ini ada pelunasan. Dan amount-nya ya pasti bisa tak bayar gitu, karena aku sudah dapat dari uang UP gitu. Dan puji Tuhan, oke deal, aku bisa lunasin, dan hari ini teman-teman, aku transfer uangnya dan lunas utangku, aku sudah gak punya utang. Puji nama Tuhan gitu. Berat tapi aku percaya gitu. Tuhan merencanakan masa depan yang baik buat aku. Satu yang ku percaya, aku akan naik level kok dalam peristiwa ini gitu. Kalau pada hari ini teman-teman, mungkin teman-teman punya masalah yang berbeda-beda dengan saya, tapi percaya gitu, Tuhan pasti punya jalannya. Jalannya nggak sama, jalannya berbeda-beda. Tapi nikmatin aja teman-teman, nikmati prosesnya. Karena percayalah, kalau kamu diberkati, kalau kamu berada di dalam Roh Kudus, Tuhan nggak tinggal diam kok atas masalahmu. Dan Dia akan selalu ada dan akan memberikan seperti firman-Nya, masa depan yang baik buat kita. Amin. Mari saat ini kita mau naikkan pujian, mau nyatakan kalau aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kita nyatakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari saat ini kita mau nyatakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekarang dengan bertepuk tangan kita nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi nyatakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita nyatakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Amin.
Oke, kalau kita boleh punya Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sanggup menyediakan setiap kita, mari saat ini kita mau tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikannya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh hadir dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, baik di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam keluarga kami Tuhan, maupun di pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, mungkin kami boleh merasakan kesusahan Tuhan. Mungkin dari setiap kami Tuhan, belum dapat melihat endingnya Tuhan. Tapi mampukan kami untuk tetap bersyukur. Mampukan kami untuk tetap selalu beriman dan berharap akan Engkau Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk percaya Tuhan. Walaupun proses yang menyakitkan ini membuat kami menjadi lebih baik lagi. Mampukan kami percaya agar kami akan mendapatkan masa depan yang baik. Masa depan yang penuh harapan Tuhan Yesus di dalamnya. Kalau pada saat ini kami hidup begitu berkelimpahan Tuhan, baik materi, baik di keluarga kami atau apapun juga. Mampukan kami untuk tetap bersyukur Tuhan Yesus, dan mampukan kami untuk berbagi sesama kami Tuhan. Dari semua itu Tuhan, izinkan kami bersyukur untuk siap kuasa-Mu, untuk siap rancangan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita mau naikkan satu pujian syukur ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa Kau yang mengerti kami, Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Dengan hati penuh syukur kita nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, amin Tuhan, amin,
nyata dalam hidupku. Inilah siap rasa syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari teman-teman dengan segenap hati kita mau nyatakan ku bersyukur Bapa. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi kita mau naikkan rasa syukur kita katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan hati yang paling dalam kita menyatakan sekali lagi. Syukur Bapa, Untuk siap kebaikannya yang Ia berikan pada ku kita. bersyukur Tuhan, Buat kasih setianya yang sungguh ajaib, buat sungguh nyata dalam kasih hidup kita. setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Dengan segenap hati kita katakan sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang selalu setia, Allah yang gak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap rahmat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah kami yang begitu ajaib, Allah kami yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. atas Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku
bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami tak akan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hanya Kaulah Yesus, Kaulah Yesus Tuhanku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri kemuliaan bagi namanya, puji nama Tuhan, amin. Amin. Kalau kita punya Allah yang begitu hebat, kita punya Allah yang begitu kuat, kita punya Allah yang begitu dahsyat, katakan amin, amin. Amin. Mari kita Amin. menaikkan satu pujian ini, kita percaya bahwa Ia berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, Pembebas umatnya, sekali lagi kita nyatakan berkuasa. berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, Pembebas umatnya, katakan bersama-sama. betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia Tuhan, Raja Raja, Tuhan Allah kita. puji nama Tuhan, Dialah Tuhan Allah kita.
Katakan sekali lagi, berkuasa. berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yeay. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dengan hati penuh bersyukur, penuh pujian kita nyatakan, Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. yes, yes, yes. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dengan penuh sukacita kita nyatakan, Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. sungguh kau hebat, sungguh kau kuat Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau Allah yang kuat dalam hidup kami Tuhan. Tapi ampuni setiap kami Tuhan, kalau hingga pada hari ini mungkin kami masih ragu Tuhan. Kami masih khawatir Tuhan atas setiap problem dalam hidup kami. Tuhan, mungkin banyak teman-teman, keluarga yang mau menolong kami Tuhan. Tapi dunia ini gak cukup Tuhan untuk peduli setiap permasalahan kita. Tapi berikan kami iman dan pengharapan akan Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk percaya Tuhan, bahwa Engkau saja yang peduli setiap permasalahan kita Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap isi hati kami. Engkau yang tahu Tuhan setiap air mata kami Tuhan. Dan mampukan kami untuk tetap percaya, mampukan kami untuk tetap setia Tuhan, dan selalu menunggu pemulihan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau nyatakan hanya Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan untuk memulihkan setiap kami Tuhan, karena Engkau hanya sejauh doa kami. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu
siapa bebanmu berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Benar Tuhan, hanya Kau yang mengerti air mata kami. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, hanya Kau Tuhan yang peduli Tuhan. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari teman-teman, sampaikan setiap pergumulanmu di dalam Dia. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Hanya Dia yang mengerti setiap kondisimu. Air matamu dan memulihkanmu. Hati yang mau menyembah-Mu, hati yang mau merendahkan hati, mau menerima Engkau Tuhan. Jamalah kami, ya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Ya
Marilah anakku yang kau yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan pikulah kuk yang kupasang, maka bebanmu akan menjadi ringan. Saat ini Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi isi hatimu saat ini, apa yang boleh menjadi permasalahanmu yang terjadi saat ini. Saat ini Tuhan menginginkan hatimu untuk lebih lagi meletakkan di hadapan Tuhan. Sebab hanyalah Tuhan yang boleh menjadi sumber iman untuk boleh melakukan segala hal di dalam hidupmu. Kalau saat ini engkau memandang segala sesuatu mustahil terjadi di dalam hidupmu, tetapi ingat satu hal, bahwa ketika engkau boleh mencari kerajaan Tuhan, maka Ia sendiri yang boleh memberikan segala berkat yang melimpah di atas dalam hidupmu. Karena itu berpeganglah selalu kepada Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Allah kami yang begitu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang mampu membimbing kami Tuhan Yesus. Kami butuh makanan Tuhan, bukan sekedar makanan duniawi, tapi hati kami butuh makanan rohani Tuhan. Karena kami percaya, hanya firman-Mu saja, hanya lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh mendapat kesembuhan Tuhan. Ya Tuhan, kalau saat ini anak-Mu Bro Alfat Tuhan akan membawakan firman, akan menyampaikan firman-Mu, itu semua berasal dari-Mu. Pakailah dia, kuasai dia, biarlah apa yang keluar dari lidah bibirnya itu boleh berasal dari-Mu. Dan setiap firman yang boleh ia sampaikan itu dapat melekat di dalam hati kami dan boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan dalam menjalani hari-hari yang susah ini Tuhan Yesus. Dan mampukan kami untuk selalu beriman, berpengharapan, dan penuh kasih hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, shalom semuanya. Mungkin bisa di-unmute sebentar. Ayo kita semua mengucapkan shalom. Shalom semuanya. Shalom. Kita percaya bahwa kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan karena Dia yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Nah, perkenalkan, nama saya mungkin sebagian besar juga sudah kenal. Saya adalah Alfat dari PPK, PKK Kepemudaan, dan saat ini saya juga bekerja sebagai seorang marketing. Kalau di kantor saya sebagai supervisor. Kemudian ya rumah saya ada di Keputih. Kalau mau main juga nggak apa-apa, terbuka lebar di rumah saya. Nah, malam hari ini kita akan sedikit berbicara mengenai bagaimana kita mempunyai iman di dalam Tuhan. Nah, sebentar saya share screen dulu ya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas kok. Malam hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita memiliki iman di dalam badai. Nah, saat ini kita harus merefleksikan kembali sebenarnya apa sih kehidupan kita ini sebenarnya.
Kalau kita melihat bahwa kehidupan kita ini sebenarnya bukan kehidupan yang selalu menjadi kehidupan yang datar-datar saja. Artinya teman-teman kalau tidak mengendaki setiap persoalan, nggak ada masalah, nggak ada suatu tantangan, nggak ada challenge, nggak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu, maka hidupmu akan menjadi datar-datar saja. Benar bukan? Hidupmu tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, karena apa? Karena hidupmu cuma datar-datar. Dan hanya orang yang hidup saja yang dia akan memiliki permasalahan di dalam hidup. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi setiap persoalan dan permasalahan di dalam hidup dengan iman yang kita miliki. Karena kita memiliki iman di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat mungkin teman-teman semua yang tersenyum, mungkin model yang senyum, saya juga model yang tersenyum, belum tentu juga tidak memiliki masalah. Tetapi sebenarnya bagaimana kita bisa memelihara hati kita yang penuh iman untuk menanggapi setiap persoalan yang ada di dalam hidup kita. Dan tadi saya juga sudah dengar sharing dari Gary yang sungguh memberkati juga teman-teman, bagaimana dia melalui setiap badai hidupnya, sehingga dia boleh menyelesaikan dengan cukup baik. Nah, justru firman Tuhan mengatakan apa teman-teman? Dan bukan hanya itu saja, kita harus bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi teman-teman, yang membawa kita bisa untuk bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita memiliki iman akan Tuhan. Dan kalau kita punya iman kepada Tuhan, maka iman itu akan memberikan pengharapan terus-menerus di dalam hidup kita, sehingga kita akan selalu beroleh kasih Allah yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau begitu, bagaimana kita harus memiliki iman seperti apa yang harus kita miliki dalam menghadapi setiap badai dan persoalan dalam hidup kita. Nah, kita akan baca satu perikop tentang kisah seorang ibunya Samuel. Kalau teman-teman tahu, ibunya Samuel bernama Hana. Perikop ini cukup panjang, jadi akan saya bacakan. Saya sudah akan tampilkan juga di slide. Kita bisa baca di dalam hati, dan saya akan bacakan. Pembacaan diambil dari kitab 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi cukup panjang. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Yus, seorang Efraim. Orang ini memiliki dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina memiliki anak, tetapi Hana tidak punya anak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan yang perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Hati berdih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Maka jawab Eli, pergilah engkau dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu yang mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Esok harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sepuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kalau kita telah baca bersama di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28, kita membaca serangkaian kisah bagaimana Hana menantikan seorang anak dengan penuh iman kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa meneladani iman yang dimiliki oleh Hana? Yang pertama, kalau kita lihat bahwa Hana ini adalah satu, kita harus sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita lihat teman-teman, Hana ini adalah seorang yang sungguh taat.
Orang yang taat kepada Tuhan, ia hidup baik di hadapan Tuhan, ia secara rutin meninggalkan kotanya untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau di zaman sekarang mungkin orang-orang rajin untuk retret, orang rajin untuk berdoa setiap hari kepada Tuhan, orang rajin untuk boleh datang kepada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan selalu menjawab doa orang dengan sekali waktu saja? Tidak, bukan. Hana harus menunggu saat-saat bagaimana Tuhan boleh menjawab doanya. Bukan saja itu, sebenarnya kalau dipikir di ayat yang lain dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, seringkali kita ini membandingkan berkat Tuhan, teman-teman. Oh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau sekian tahun. Aku telah menjadi lektor di gereja. Aku telah melayani di BPK PKK Kepemudaan Surabaya. Aku telah melakukan banyak hal yang baik, merawat orang tua. Aku telah memberikan persembahan kasih kepada Tuhan. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku? Aku justru menjadi kecewa kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Hana ini seorang yang taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan, dia telah tahu bahwa Tuhan menutup kandungannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi marah kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan apa yang terbaik, apa yang menjadi berkat yang akan diberikan oleh Tuhan. Di sisi lain kita lihat bahwa Penina seringkali menyakiti hati Hana. Nah, kita tahu kalau kita sedang dalam masalah, mungkin orang lihat bahwa orang itu kok penuh masalah ya, Tuhan memberikan murka kepada orang itu, Tuhan nggak sayang kepada orang itu. Apakah kita tahan terhadap cacian orang itu? Nah, ini yang ditantang oleh Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah dan orang melihat hidup kita, bagaimana kita tidak menjadi marah kepada orang lain. Kita belajar dari Hana ketika Penina menyakiti Hana, apa yang dilakukan oleh Hana? Hana tidak marah kepada Penina, tetapi dia mencurahkan seluruh isi hatinya, yang menangis kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan, dan ia percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan. Sampai-sampai Penina ini, saking dia sedihnya kepada Tuhan, sampai ia tidak mau makan. Tetapi yang dilakukan oleh Hana, ia tidak menjadi marah. Nah, teman-teman, saya punya suatu sharing. Mungkin sebagian teman-teman tahu ya. Jadi setahun lalu di saat pandemi COVID, saya sempat merawat orang tua. Jadi mama saya tinggal di Surabaya bersama dengan saya sudah mungkin sekitar tahun 2018 ya mungkin teman-teman. Kemudian akhirnya pandemi COVID ini sebenarnya bukan membawa dampak kepada ekonomi saya, tetapi pada saat saya ini merawat orang tua saya menjadi sakit. Jadi saya menderita namanya radang lambung dan radang usus. Waktu itu saya bingung, Tuhan kenapa kau berikan sakit yang mungkin membawaku untuk merefleksikan kembali apa yang salah kepada diriku ini. Dan aku mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Kalau teman-teman tahu, berat badan saya 76 sekarang menjadi 67. Tanpa saya diet, tanpa saya melakukan apa-apa, tetapi tubuh saya menjadi lemah, tubuh saya tidak menjadi kuat, saya seringkali perutnya nggak enak, kemudian mau BO juga nggak bisa, kemudian kadang diare, kemudian makan juga bingung mau makan apa, sehingga berat badan saya menjadi turun, dan saya bahkan sampai membawa mama saya ke Jakarta karena saya takut sebenarnya kalau sampai saya sakit mendadak, saya masuk rumah sakit, kemudian bagaimana dengan mama saya, siapa yang akan merawat mama saya. Akhirnya dengan kekuatan pada waktu akhir November, sekitar bulan November 2020, saya nekatkan untuk pergi ke Jakarta naik mobil membawa mama saya. Itu dalam kondisi yang lemah sekali. Tetapi saya percaya iman itu yang aku miliki ketika aku punya Tuhan, aku pasti akan bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan gitu loh. Dan akhirnya aku sampai ke Jakarta. Dan bukan itu saja, iman saya juga diuji teman-teman. Saya juga mengalami kalau Gary mungkin punya hutang ya. Kalau saya memiliki saya juga mengalami namanya tertipu. Jadi saya ditipu orang, jumlahnya bukan jutaan, bukan puluhan juta, tetapi ratusan juta teman-teman. Apa yang terjadi? Saya sampai mikir, ya ampun Tuhan, aku sakit gini, aku harus kehilangan ratusan juta hanya mengalami
penipuan orang yang menurutku ya kenapa harus ini terjadi. Tetapi apa ya, kalau saya pingin marah kepada Tuhan, ya saya bisa bilang, Tuhan kenapa engkau nggak adil gitu loh. Ketika saya merawat orang tua, saya memberikan apa yang terbaik kepada orang tua saya, merawat orang tua, tapi aku harus mengalami sakit dan aku harus mengalami penipuan sekian ratusan juta. Dan pada waktu itu memang saya sih agak sedikit merefleksikan kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya percaya bahwa kalau aku punya iman kepada Tuhan, maka dalam situasi sulit apapun, maka aku bisa menanggung dan sabar untuk menanggung segala sesuatu. Itu yang pertama. Jadi teman-teman, kalau saat ini teman-teman punya masalah, percaya bahwa segala persoalan itu pasti akan ada waktunya. Jadi bersabarlah, jangan menjadi kecewa, jangan selalu membandingkan berkat Tuhan, dan jangan menjadi kecewa karena cacian orang lain terhadap hidupmu. Karena Tuhan memberikan berkat yang tidak akan sama satu dengan yang lain, dan percaya bahwa berkat Tuhan adalah berkat yang terbaik di dalam hidup teman-teman. Yang pertama adalah kita harus sabar menanggung segala sesuatu. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa meneladani Hana, iman apa yang harus kita miliki. Yang kedua adalah jangan pernah kita melupakan Allah. Nah, kalau kita berlihat di dalam kisahnya Hana, apa yang terjadi? Ketika dia menjadi sedih, dia berdoa kepada Tuhan dan dia selalu berpengharapan kepada Tuhan. Nah, sampai-sampai Imam Eli bilang, ketika ia berdoa, kalau saking dia kusyuknya berdoa kepada Tuhan, "Hei engkau mabuk, kenapa engkau mabuk sampai seperti itu berdoa kepada Tuhan?" Nah, apakah teman-teman sampai sedemikian berdoa kepada Tuhan, mencurahkan semua isi hati kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan ini persoalanku, apa yang harus aku lakukan, apakah engkau selalu berpengharapan kepada Tuhan? Itu yang Tuhan minta di dalam hidupmu sebenarnya. Teruslah berdoa, engkau boleh bilang, orang lain bisa bilang, engkau berdoa sedemikian kusyuk tapi berkatmu nggak datang, teruslah berdoa. Jangan peduli pada perkataan orang lain. Kalau engkau berbahasa roh di rumah, jangan peduli juga orang mencaci lo, berbahasa roh ngapain. Itulah doamu kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendengarkan doamu. Kemudian, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa menjadi sedih. Kita belajar dari Hana, ia menjadi sedih. Tetapi ketika ia datang kepada Tuhan, ia telah mencurahkan isi hati kepada Tuhan, ia telah memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan. Ingat teman-teman, bahwa kita tidak perlu terus bersedih, berlarut-larut dalam kesedihan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau teman-teman menjadi sedih terus-menerus, bukannya persoalan menjadi selesai, tetapi persoalan menjadi bertambah. Karena apa? Karena teman-teman jadi stres. Stres itu memicu sakit. Tetapi ketika teman-teman berdoa dan berharap kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan pengharapanmu kepada Tuhan, maka engkau bersukacitalah, engkau tersenyumlah, engkau jangan mengeluh, engkau jangan seakan-akan dirimu yang hanya memiliki kesedihan itu, tetapi hendaklah engkau senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Nah, maka kalau kita lihat, masalah ini bukan persoalan yang mungkin 1-2 hari akan selesai, teman-teman. Tetapi masalah ini akan berproses di dalam hidup kita. Mungkin teman-teman yang punya sakit penyakit, mungkin mamanya, papanya, mungkin teman-teman yang punya persoalan ke ekonomi. Persoalan ini mungkin tidak 1 atau 2 hari akan selesai. Tetapi persoalan ini akan menjadi proses dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan Hana? Setelah ia berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengingat Hana. Pada waktu ia bersetubuh dengan Elkana suaminya, Tuhan ingat akan doa dan nazar yang diberikan Hana pada waktu ia berdoa kepada Tuhan. Dan Allah mengingat dia dan akhirnya Hana mengandung Samuel. Jadi Hana mengandung Samuel.
Kalau teman-teman lihat, dia bertahun-tahun datang ke bait Allah, apakah selalu dikabulkan oleh Tuhan? Enggak kan teman-teman, tetapi itu dia baru bertahun-tahun terus datang kepada Tuhan, mempersembahkan diri, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan mengingat dia. Nah, saya juga punya sharing. Jadi sebelum pandemik, saya juga punya persoalan ya teman-teman. Jadi dalam hal renovasi rumah, saya mungkin punya persoalan dengan tetangga belakang itu. Jadi waktu bangun rumah itu ada persoalan, jadi tembok saya ini sering merembes gitu loh, dan saya nggak pernah diizinkan oleh tetangga belakang untuk menempel tembok yang rembes. Jadi sekian bulan hujan, saya sampai takut waduh merembes kabeh. Jadi dari atas juga merembes. Jadi waduh ini apa ya, aku banjir. Aduh Tuhan gimana? Terus akhirnya apa yang dilakukan ya, saya cuma bisa berdoa gitu loh. Saya berdoa rosario setiap hari, saya mempersembahkan tetangga itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi teman-teman, setelah saya berdoa setengah tahun, baru saya bisa renovasi rumah ya. Ya memang itu butuh proses, tetapi ketika kita terus meletakkan pengharapan kepada Tuhan, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan ingat bahwa Tuhan pasti akan mengingat doa kita. Nah, kemudian yang ketiga, iman apa yang harus kita miliki ketika kita miliki masalah? Jika engkau berani meminta kepada Tuhan, maka juga engkau harus berani untuk memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang lain. Seringkali karena dia merasa bahwa hidupku tidak berkecukupan, waduh kok aku malas ya rasanya memberi, aku kok waduh nih aku kasih apa yang aku punya kepada orang lain, maka berkatku akan menjadi berkurang. Jangan lupa teman-teman bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah berkurang sekalipun di dalam hidupmu. Meskipun engkau saat ini memiliki masalah, ketika engkau berani memberi kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan pernah tidak berani untuk memberi. Jadi saya juga sharing. Jadi ya saat ini memang saya proses ya teman-teman. Berat badan saya juga belum naik, jadi masih 66, 67, 66, 67. Tetapi sakit perut saya sudah mulai berkurang dan saya sungguh bersyukur dan saya berusaha tetap melayani Tuhan. Jadi kalau dulu saya ini tidak pernah pelayanan di lingkungan, teman-teman kalau lihat kemarin ada WhatsApp di lingkungan saya, dan saya lingkungannya kan di Marinus. Jadi waktu itu ada ajakan untuk menjadi PUK sama lektor. Jadi waktu itu saya cuma berpikir, Tuhan apa aku mampu ya Tuhan, dalam kondisiku yang kadang lemah, kadang lemes, kadang kalau di gereja juga waduh kadang kok gak enak rasanya gitu kan. Cuma satu hal yang saya yakin bahwa ketika saya berani untuk mengambil keputusan melayani Tuhan, maka aku tahu kalau Tuhan yang beri kekuatan kok. Bukan diriku saja yang kuat, tetapi Tuhan yang kasih kekuatan kepadaku untuk melakukan pelayanan di gereja. Jadi besok pagi saya juga akan pelayanan lektor di misa pagi di Marinus, dan ya saya percaya bahwa saya mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kalau teman-teman saat ini punya masalah dalam hidupmu, jangan berhenti untuk berani memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saya punya suatu video ya teman-teman, suatu video yang mungkin akan menggugah kita untuk bagaimana kita menghadapi hidup ini menjadi lebih berani. Jadi kisahnya ini adalah seorang peserta, kalau dilihat dia mungkin peserta itu ya kayak di Indonesian Idol gitu kan. Jadi dia seorang pengidap penyakit paru. Jadi pengidap penyakit kanker paru. Dia punya kanker paru, dia punya kanker tulang belakang, dia bahkan punya kanker liver. Nah, sekarang saya akan memutarkan video ini, kemudian teman-teman refleksikan di dalam hidup teman-teman. Mungkin teman-teman punya masalah ya. Kita belajar dari Jean Marczewski, dia usia 30 tahun, dia punya kanker paru-paru, dia punya tulang belakang, tetapi dia hidupnya masih penuh semangat. Walaupun dokter mengatakan bahwa harapan hidupnya hanya tinggal 2%.
Sebentar, sorry tak share screen aja ini. Oke, Ko. Hei, sebentar ya. Nggak ada suaranya ya? Itu gimana ya? Aku soalnya dari PowerPoint nih. Kalau dari PowerPoint bisa sih sebenarnya, Ko. Cuma itu kalau misalnya aku Cari ini ya, Ko. kalau enggak itu aja, Ko. Di bawah kan ada share screen tuh. Oh, nah, ya, tak share nih, bentar. Paling kanannya itu ada yang more itu, nanti ada pilihan itu sih biasanya. Optimize video clip gitu, Ko. Bisa diklik. Oke. Oke. Oh, ini sudah dari Wawa, Ko. Hah? Sudah dari Wawa ini. Oh, ini dari bawah. Ya. Bentar, aku loh. Ya udah. Oke, mungkin kalau teman-teman melihat video ini, mungkin seringkali kita berpikir bahwa hidupku kok begini ya Tuhan. Engkau mungkin kasih aku penyakit yang mungkin harapannya cuma tinggal 2%. Tetapi bagaimana kita belajar, bagaimana kita punya iman untuk melangkah di dalam Tuhan. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Mungkin kalau aku belajar, aku kehilangan ratusan juta rupiah, mungkin perasaan sedih yang aku punya gitu loh. Di saat aku sakit, aku harus kehilangan ratusan juta karena aku tertipu. Tetapi apa yang terjadi ya? Ketika kita punya iman kepada Tuhan, kita sanggup untuk melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan itu. Percuma kita terus-terusan bersedih, kita terus-terusan mengambil sikap yang berlarut-larut, tidak pernah bersukacita di dalam Tuhan. Ya mungkin persoalan itu tidak akan selesai dalam satu atau dua kali gitu loh. Dan kadang-kadang ya orang itu bisa jatuh dan bangun, bisa mungkin suatu saat mengalami suatu hal yang aduh Tuhan kok kayak gini gitu loh. Tetapi ketika engkau jatuh ingat Tuhan gitu loh. Ketika engkau sedang putus asa tetap ingat Tuhan karena apa ya? Karena pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Mungkin apa ya? Kok saat ini jawaban doaku kok belum terkabul ya Tuhan? Apa harus lakukan gitu loh. Tetapi ketika kita belajar untuk bagaimana kita sabar untuk menanggung segala sesuatu, bagaimana kita tetap berdoa dan tidak melupakan Tuhan, serta bagaimana kita belajar untuk tetap memberi di saat-saat yang kesulitan sekalipun, kita belajar untuk memberi. Itu yang dikehendaki karena iman sebagai seorang Kristen yang sejati adalah ketika dia boleh mengenal Tuhan secara baik, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan secara benar. Iman itu tetap harus ada dalam kita, maka kita memiliki pengharapan dan kasih yang besar kepada Tuhan maupun sesama kita. Mari saat ini kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kau punya masalah, kau berdoa kepada Tuhan. Kita mau kembali mengingat saat-saat di mana kita mengalami kesedihan, saat-saat kita mengalami kesulitan. Kita mau serahkan saat ini kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada kita, dan roh-Nya itulah yang membangkitkan iman di dalam diri kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai setiap hidup kita. Mari saat ini kita mau hening sejenak, kita mau berdoa, dan kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Karena apapun yang Dia lakukan di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Mari saat ini kita meletakkan tangan kita di dada kita. berkata Tuhan Yesus baik dalam Kalau saat ini kamu segala berada masalah yang hal sungguh berat, yang terjadi. tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tetap ku berkata Adalah Tuhan iman Yesus iman baik yang boleh melekat kepada Tuhan.
sembah Kau, Dari saat itu angkat tangan kita di hadapan Tuhan. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Saat ini Tuhan kami membawa hati kami kepada Engkau, dan kami mengatakan apapun yang Kau buat. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, ku rindu Kau, ku rindu pertolongan-Mu. Terima Mana Dia yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam hatimu. Ketika engkau memiliki iman, percayalah bahwa masalah yang kau hadapi adalah pencobaan yang biasa dan kau sanggup untuk melaluinya. Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami, Tuhan. Engkau tahu bahwa kami anak-anak-Mu yang sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami, Tuhan. Jangan biarkan permasalahan itu menguasai hidup kami. Jangan biarkan permasalahan itu membuat kami bersedih berlarut-larut. Tetapi biarlah masalah itu boleh membangkitkan iman yang ada di dalam diri kami. Karena sungguh Roh Kudus-Mu telah tercurah atas setiap kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami membangkitkan iman kami. Hingga iman kami senantiasa boleh berharap kepada Engkau. Hingga kami tahu, Tuhan,
Di dalam setiap persoalan kami boleh semakin mengandalkan Engkau. Dan justru di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu boleh sempurna terjadi di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Mungkin masalah kami tidak selesai saat ini, Tuhan. Mungkin ada masalah di dalam pekerjaan kami. Mungkin bos kami sangat membenci kami, Tuhan. Kami melakukan segala hal yang baik dalam pekerjaan kami, tetapi tidak ada pujian yang diberikan oleh bos kami. Mungkin saat ini ada saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit, Tuhan. Tapi kami percaya persoalan kami meletakkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kami sungguh datang kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang murah hati, dan Engkau akan mengingat setiap doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, untuk malam hari ini, untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh lebih lagi belajar bagaimana boleh kami meneladani iman, seperti iman yang boleh dimiliki oleh Hana, Tuhan. Bagaimana ia berharap sepenuhnya kepada Engkau, dan dia boleh memberikan apa yang terbaik kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk malam hari ini. Kami percaya hamba-Mu yang terbatas ini adalah alat yang Kau pakai untuk boleh mewartakan firman-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu telah tercurah buat setiap kami semua, sehingga kami malam hari ini boleh beroleh kekuatan yang baru dan pengharapan yang penuh kami boleh dapatkan di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan. Semua doa ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat semua. Oke. Thank you, Bro Alfat. Oke teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik dari kita. Mungkin slide persembahannya bisa ditampilkan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Oke, mungkin di kolom persembahan itu ada QR code teman-teman. Ya, ada QR code-nya ya. Ya teman-teman bisa buka M-Banking-nya atau OVO mungkin, tinggal di-scan. Terus silahkan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat persuan doa kita, untuk pengembangan persuan doa kita. Oke. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah
hatiku sebagai penyembahanmu yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Oke, thank you. Saya kembalikan ke MC untuk pengumuman. Cek. Ya, pengumuman ini kedengar ya suaranya? Kedengar. Oke, untuk pengumuman yang pertama, persekutuan doa berikutnya akan diadakan tanggal 6 Juli 2021 jam 19.00 seperti pada waktu hari ini ya teman-teman. Dan akan di open room pukul 18.30. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat link registrasinya ada di Instagram PDPKKGB dan jangan lupa juga di like dan juga jangan lupa juga di follow Instagram dan juga di share teman-temannya. Yang kedua, Kombas. Kombas akan diadakan tanggal 20 Juni. Diadakan sesuai dengan setiap Kombas beda-beda, ada yang dari Discord, ada dari Zoom, ada yang dari Google Meet. Untuk info lebih lanjut bagi teman-teman yang belum bergabung bisa menghubungi Televi dengan nomor yang sudah tertera di screenshot aja teman-teman. Dan persekutuan doa kita pada malam hari ini juga akan diupload ke YouTube DMPKGB. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya, di-like juga dan juga subscribe biar channelnya juga semakin berkembang. Untuk teman-teman juga setelah PD ini selesai ada pelayanan doa pribadi PDP. Silakan teman-teman langsung chat ke panelis atau resen. Dia akan dibagikan per room nanti untuk didoakan secara pribadi oleh tim doa. Dan pengumuman terakhir harusnya pelayanan akan ada pelayanan doa konseling. Kalau teman-teman ingin konseling pelayanan doa bisa chat nama dan nomor WhatsApp untuk nanti di follow up lebih lanjut di kolom chat ya teman-teman. Sekian pengumuman, kita lanjutkan dokumentasi. Oke teman-teman semuanya, kita mau dokumentasi. Buat teman-teman yang kameranya masih off boleh dinyalakan dulu, dan kamera yang masih mati boleh dinyalakan terlebih dahulu. Kita mau dokumentasi, mau difoto teman-teman semuanya, jadi boleh langsung dinyalakan kameranya, siap-siap dulu gayanya mau kayak gimana, kasih senyum yang paling lebar. Oke, masih tunggu teman-teman ya buat kameranya nyala ya. Oke, saya hitung teman-teman. 3, 2, 1. Belum foto, baru dihitung mundur buat nyalain kamera. Oke, Ko Sandi, Cevina udah siap ya. Ada ajak jagoannya juga tuh. Oke, udah semuanya teman-teman. Ko Heru mungkin, Ko Yona mau nyalakan juga kameranya. Ko Edi, Corona, Ko Flame, Ko Mehmet, Cewindi. Oke, rasanya udah semua ya teman-teman ya. Ya udah, kita jepret aja yang udah nyala kameranya. Boleh kasih senyuman terbaik dan gaya bebasnya teman-teman ya. Pokoknya kasih senyuman terbaik. Oke. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman semuanya. Kembalikan kepada tim PP. Silahkan. Iya, kayak dua. Oke, thank you Juan. Oke teman-teman, kita mau akhiri persekutuan doa kita hari ini. Kita mau tutup dengan doa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh menyelesaikan persekutuan doa kami. Biarlah setiap firman yang boleh kami dapatkan tadi boleh membekas di dalam hati kami dan dapat kami praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kesehari-hari kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersabar, untuk selalu bertekun dalam doa, dan untuk selalu memberikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan kepada sesama kami Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, pengharapan kami di dalam Engkau tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya yang terbaik
pasti akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing, menutup Zoom online ini Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati kami, Kau limpahi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di dalam wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Santa, pelindung kami, doakanlah kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari teman-teman, saat ini kita mau memuji Tuhan lagi untuk terakhir kalinya. Kita mau menyatakan kalau aku diberkati, aku dilimpahi. Kita akan bersama-sama kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sungguh besar bagi kami. Sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sekali, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk berkat. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kita katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di persekutuan doa 2 minggu lagi.